وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Apalagi yang masuk itu adalah seorang tokoh, seorang yang memang diharapkan zuljahnya, pangkatnya bermanfaat bagi jamaah, maka dia akan diajari sholat, terus sholat, kemudian dipahamkan tentang masalah ya semangat berdoa. Mula-mula diajari tentang amalan pribadinya, mula-mula pertama seperti itu. Lalu setelah mungkin setengah tahun atau setahun lah, atau dikira sudah pertimbangannya sudah kuat ini, lalu kita mulai menjerat tentang asobiyah. Awalnya mungkin belum tahu juga awalnya, lalu mulai kita jerat apa? Bahwasanya orang beribadah itu harus mempunyai imam. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini saya bersilaturahim di salah satu rumah saudara saya, tetapi tetap semangat, tak ada lepas untuk selalu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada tadi malam tepatnya saya mendapat undangan kajian. Alhamdulillah saya setiap malam itu ya ngisi ada 2 kali 3 kali, minimal itu 2 kali biasanya dalam semalam, kadang 3 kali, kadang kalau ahad itu dari pagi sampai malam pindah-pindah 4 kali 5 kali. Tadi malam saya mendapat undangan ngisi kajian umum, sebenarnya kajian umum, sifatnya umum, untuk tasjih, untuk penyemangat persiapan di bulan Ramadan walaupun masih jauh. Saya mendapat undangan di sekitaran Sukoharjo perbatasan Klaten. Jadi Serenan, Sukoharjo perbatasan Klaten, daerah Cuplik sana, daerah barat sana. Sampai malam, sampai dari ba'da isya, sampai saya sekitar pulang sampai rumah sekitar jam 11:30-an dengan beberapa kawan. Temani beberapa kawan, ada 4 orang. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pengajian atau kajian saat itu, setelah saya menyampaikan materi apa yang menjadi tema yang diminta oleh sahibul hajat di masjid itu, lalu karena memang mereka sudah tahu background saya, atau mereka sudah tahu bahwa saya seorang dulunya da'i di Cokam. Lalu ada salah satu sesepuh dari masjid tersebut menanyakan di forum itu, setelah selesai saya tutup pengajian, tapi ada yang minta untuk tanya jawab. Lagi-lagi tanya jawab juga bukan hal masalah materi tersebut, bukan masalah materi yang sudah saya sampaikan tentang masalah tasjih, tentang semangat, tentang motivasi Ramadan, tapi lagi-lagi beliau juga menanyakan ya tentang Ramadan. Ada sebagian beberapa penanya, cuman beliau juga menanyakan tentang cukam, istilah cukam. Yang beliau tanyakan, yang cukup dia atau beliau masih belum tahu apa sih resepnya, apa sih
caranya, kata beliau seorang guru sepuh di masjid itu. Bagaimana luar biasanya para mubalik jukam itu semangat berdakwah, beramar ma'ruf, mengajak sampai benar-benar anggotanya, sampai benar-benar calon anggota itu masuk di golongan ini. Dan alhasil ketika sudah masuk begitu luar biasanya kuatnya, mantapnya, yakinnya dalam meyakini sebuah aliran ini. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Saya ditanya apa step by step atau cara-cara atau merekrut untuk mengajak bagaimana mereka bisa masuk jukam lalu sampai mendarah mendaging begitu mantapnya ketika sudah berhasil. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala, saya juga akhirnya menjawab karena pertanyaan ini jarang sekali dilontarkan ke saya. Jadi gini, ini juga agar masyarakat tahu, agar masyarakat umum tahu dan sekaligus para mantan juga mengenang, terutama para mubalik juga mengenang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dulu, bahasanya seperti itu. Jadi yang pertama adalah modal bahwasanya kita paling benar. Modal bahwasanya kita paling benar. Kita itu paling benar. Jadi di antara semua orang Islam seluruh dunia, kitalah yang paling benar. Pertama itu. Yang kedua, dengan pertimbangan bahwa kita itu masih minoritas secara umum. Kita kan masih minoritas secara umum. Secara umum lah ya. Walaupun di daerah-daerah tertentu, di basis-basis tertentu memang ada yang mayoritas, tetapi secara umum baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional apalagi, maka masih minoritas. Maka mau nggak mau apa yang kita lakukan yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam bahasa dulu dari keimaman pusat memberikan gambaran, yang jadi orang biasa ya harus mengajak orang biasa. Yang jadi tukang becak ya mengajak sesama tukang becak. Yang jadi sopir juga mengajak kepada sesama tukang sopir. Yang jadi pegawai juga mengajak kepada sesama pegawai, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, hal itu akhirnya dilakukan. Kita juga melakukan itu dengan menyasar kepada terutama para orang awam ilmu, orang-orang awam ilmu agama. Karena nggak mungkin kalau kita beramar ma'ruf kepada orang yang pintar ilmu agama, nggak mungkin laku. Seorang kiai lah atau yang lain lah, itu kita nggak mungkin. Nah, maka sasaran kita adalah orang-orang awam. Orang-orang awam ya umpama tahu agama ya sekedar sholat saja, atau ya pokoknya ini masjid lah, lalu kita kasih iming-iming dengan bahasa yang sangat sederhana. Kira-kira awakmu yakin nggak dengan sholatmu? Kira-kira sesuai dengan bener nggak sholatmu? Ayo tak jak ngaji dengan aku, dituntun sholat, dan itu paling sederhana ya. Dan ini sasarannya orang awam. Lalu tertarik dengan bahasa kita sampai mereka kena. Bahkan kemarin itu malam Selasa itu saat saya isi kajian, itu ketua takmir di sebelah sini, kepala sekolah, dia cerita bahwasanya dia kepala sekolah, beda-beda dengan kemarin ya, yang malam Selasa kemarin itu dia cerita bahwasanya yang dia kepalai sekolah itu, guru-gurunya itu yang jukam ada 4 atau 5 insya Allah. Itu kalau padahal Pak kepala sekolah ini tertib dalam beribadah, baca Quran tertib. Dia ditembak sama jokam-jokam itu, Pak nanti kalau sampan mati imamnya siapa? Dia kaget loh, karena dia juga orang awam tapi intelijensinya dia main. Ya imamku Nabi Muhammad, gitu. Imamku Nabi Muhammad. Ibadahnya sama iman Pak. Apa iman? Tidak ada gunanya sama ibadah. Berapa tahun tidak ada gunanya karena nggak punya imam dan sebagainya. Saya lanjut cerita tadi malam. Langsung
Setelah orang-orang ini terjaring misalnya, maka biasanya kita menempatkan orang-orang ini sebagai pengisab baru lah bahasanya, mu'allaf. Biasanya kita bina secara khusus, mulai sholat. Saya ceritakan seperti itu tadi malam. Mulai sholat dibina, diajari doa, bagus. Itu tidak kita nafikan dan itu memang bagus dan tidak seperti masjid-masjid umum yang kadang-kadang sebagian ada yang cuek, kadang-kadang sebagian seperti itu yang kita rasakan. Sholat ya kelemnya monggo, gak kelem ya paling-paling kita katakan enggak istiqomah itu. Kalau di Jogja enggak, apalagi yang masuk itu adalah seorang yang memang diharapkan zuljahnya, pangkatnya bermanfaat bagi jamaah, maka dia akan diajari sholat. Terus sholat, kemudian dipahamkan tentang masalah ya semangat berdoa. Pertama diajari tentang amalan pribadinya. Mula-mula pertama seperti itu. Lalu setelah mungkin setengah tahun atau setahun lah, atau dikira sudah pertimbangannya sudah kuat ini, lalu kita mulai menjerat tentang asobiyah. Awalnya mungkin belum tahu juga awalnya. Lalu mulai kita jerat bahwasanya orang beribadah itu harus mempunyai imam. Tidak halal hidupnya kalau tidak punya imam. Sontak orang yang sudah dibina beberapa bulan itu, yang begitu yakinnya, awalnya dibina secara mandiri, dibina secara amalan mandiri, sontak mau tidak mau dia harus bertanya. Terus saya berarti sholat Yaunoya ini nggak bisa, nggak sah ya berarti kalau nggak punya imam. Oh iya. Lalu otomatis dia akan menanyakan bagaimana supaya sah. Nah, berarti minta dibeatkan ya sudah. Nah, di dalam jamaah itu sudah ada imam, sudah terbentuk gini. Maka bapak kalau ingin sah hidupnya, kalau ingin disaksikan sebagai jamaah, ya harus beat. Nah, mau nggak mau karena sudah digiring dari awal, wah semangat. Berangkatlah mereka orang ini beat. Sampai beat selesai, baru setelah pulang beat atau dibeatkan, namanya beat amanat, seakan-akan Islam baru masuk di dalam hatinya. Mantap. Baru dia masuk dalam hatinya. Lalu setelah itu, secara perlahan disampaikanlah peraturan-peraturan keimaman, peraturan-peraturan dalam jamaah 5524, termasuk masalah infak persenan misalnya. Jadi Bapak Imam itu punya perintah seperti ini, punya larangan seperti ini, kita sudah menyatakan janji biat kepada beliau, maka kita harus taat, sami'na wa ata'na mastata'na. Nah, sampai situlah maka tumbuh asobiyah. Udah seakan-akan golongannya yang paling benar. Inilah trik-trik step by step antara cara-cara dakwah, marotib dakwah, cara-cara dakwah, kaifiah dakwah, metode dakwahnya juga untuk merekrut orang-orang yang khususnya ada sasarannya orang awam. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Dan itu yang kita rasakan. Anda nun sewu di zaman sekarang, bagi kawan-kawanku, saudaraku muslim, di zaman sekarang istilah awam bagi agama itu insyaallah minimal tahulah perbandingan. Jangan bosan-bosannya Anda menyimak perbandingan kajian-kajian ustadz-ustadz selain Jokam. Kalau Anda mau diajak dengan metode-metode seperti itu, apakah sudah sesuai Quran hadis, salatnya sampean misalnya, jawab aja sudah. Kok gitu? Ya memang sepengetahuan saya, ustadz saya seperti ini, dasarnya ini. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Insyaallah demikian. Semoga Anda semua tercerahkan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai